Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam kondisi Islam yang benar, ruangan yang islami, penanganan islami, dan pesan Rasul umatnya ketika meninggal, talqinu mautakum bila ilaha illallah. Itu pesan Rasulullah. Talkinlah kematianmu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya Rasulullah sayang, jangan sampai 63 tahun kita hidup mempertahankan kalimat la ilaha illallah, di penghujungnya pintu yang akan menuju kehidupan sesungguhnya tidak terbimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan digadaikan. Jemaah yang berbahagia, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita teruskan materi kemarin, kita baru nyampe yaitu jangan bersedekap ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Bersedekap di pinggang. Apa ikhtisar? Bersedekap di pinggang. Iftitah sudah kemarin? Sudah, baik. Sekarang sebelum Pak Buran lanjutkan, apa arti takbiratul ihram? Maaf, banyak guru yang mengatakan takbiratul ikram. Salah ya. Yang benar adalah takbiratul ihram. Pakaian ihram. Apa makna ihram? Ihram, haram, hurum, mahram. Ihram, ketika kita memakai pakaian ihram, di situ batas. Kita la rofatha wala fusuqa wala jidal. Enggak boleh rofath, enggak boleh jidal, enggak boleh berdebat, enggak boleh bohong, enggak boleh macam-macam. Enggak boleh menyakitin. Itu la rofatha wala fusuqa. Itu ketika kita sudah memakai pakaian ihram. Harapannya setelah nanti selesai kita memakai pakaian ihram, ibadah ihram itu sudah rampung. Apakah itu ibadah hajinya, apakah itu ibadah umrohnya, diharapkan nanti akan aplikatif. Apa yang sudah dipelajari di ihram itu akan dipraktekkan dalam kehidupan selanjutnya. Nah, sekarang apa makna takbiratul ihram? Takbir haram itu apa artinya? Takbir haram, pakaian haram itu apa? Artinya setelah berpakaian haram melakukan perbuatan tadi itu. Nah, ketika kita sudah takbiratul ihram, itu batas. Haram kita membawa dunia dalam ibadah. Haram pikiran kita itu berpikir dunia. Haram kita mengingat-ingat masalah dunia.
tidak ada lain perkataan, perbuatan, konsentrasi, bahasa hati, bahasa otak, kecuali di situ adalah sholat. Ini, maka takbiratul ihram adalah batas kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar mulai sholat, dan haram untuk membawa selain sholat. Allahu Akbar. Masa opo ya? Rusak sholat kita ya. Baik, itu satu yang harus kita pahami, makna takbiratul ihram atau ikram. Nah, ihram. Baik, selanjutnya ada satu hadis yang perlu kita cermati. Takbir itu enggak cepet-cepet, tapi profesional, proporsional gitu ya. Profesional artinya sesuai dengan dalil tuntunan Rasul. Kemudian proporsional, kita enggak berlebih-lebihan, enggak baper, ada tuntunannya gitu. Kemudian geraknya enggak cepet-cepet, karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu mengatakan an-nuqratin kanaqratid diki wa iq'atin ka iq'adil kalbi waltifati kaltifati tha'lab. Artinya itu apa? Sholat dengan mematuk seperti ayam yang mematuk makanan gitu, duduk di atas tumit seperti duduknya anjing, dan menoleh ke sana kemari seperti musang, maka ini adalah sholat yang rusak. Ya, satu, gerakannya cepat seperti burung mematuk apa? Makanan. Duduk tumit seperti duduknya anjing. Jadi anjing duduknya seperti apa ya? Nah, artinya Rasulullah itu menyuruh kita duduk seperti yang dicontohkan Rasulullah ketika duduk iftiras atau duduk yang lainnya yang sudah dituntunkan oleh Rasul. Dan tidak boleh menoleh ke sana kemari, ke atas, ke samping, ke kanan, apalagi ke belakang. Gak boleh. Harus memandang ke tempat sujud. Baik. Shalli sholata muwaddi ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Sholatlah seperti kalian merasa diawasi dalam sholat oleh Allah. Diawasi. Maka nanti kita bahas yaitu tentang bismillah dalam bacaan apa? Alhamdulillah. Baik, nanti kita masuk ke situ. Satu hadis lagi. Hadis yang berbunyi ma min mri'in muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang didatangi oleh waktu sholat fardu kemudian dia wudhu dari rumah, membaguskan wudhunya. Ingat, wudhu yang dituntunkan Rasul dari rumah. Tempat wudhu di sini adalah untuk menyediakan apabila kita batal atau ketika ada musafir yang singgah di masjid untuk mengerjakan sholat. Sunnah Rasulullah sholat di masjid itu wudhunya dari rumah. Kemudian khusyuk dalam sholatnya, rukuknya baik, melainkan dia akan menjadi kafarat tebusan dosa-dosa yang lalu selama dia tidak melakukan dosa besar. Dosa-dosa yang lalu itu 1 tahun penuh. Ini manfaatnya, kafarat yang diberikan orang yang sholat di masjid wudhunya dari rumah. Bagus wudhunya, sujud rukuknya bagus, tidak seperti burung mematuk makanan, maka prestasi atau reward yang akan diberikan Allah kepadanya adalah bahwa
dia akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Nah, itu. Apalagi ini subuh kita bareng-bareng, itu sama saja kita sholat setengah malam suntuk. Setengah malam suntuk. Monggo diminum. Baik, yang sekarang masuk ke Fatihah. Pertanyaan, apakah bismillah itu masuk dalam surah Al-Fatihah? Masuk. Baik. Apakah semua 4 imam fikih, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, apakah mereka satu kata? Tidak. Nanti kita akan tahu. Yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, yang perlu kita cermati, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu menghitungnya Al-Fatihah itu 7. Al-Fatihah sab'a ayatin, yaitu 7 ayat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat darinya. Hadis riwayat dari Imam Bukhari ini, ya, yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya, yang dijadikan landasan Imam Syafi'i bahwa Bismillah itu adalah masuk Fatihah. Kemudian Imam Syafi'i mengambil satu hadis lagi, hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hadis ini diteruskan? Innaha ummul kitab, sesungguhnya itu adalah ummul kitab, ibunya kitab, induknya kitab. Kemudian wasaba'ul mathani, dan itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat diulang-ulang, berarti 7, kalau bismillahnya hilang, berarti tinggal 6. Berarti memang benar bahwa bismillah itu adalah masuk dalam Rasul mengatakan bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah satu di antara dari bacaan Fatihah itu. Nah, dalil inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, bahwa bismillah itu adalah masuk dalam Al-Fatihah. Tapi di sisi lain nanti kita akan melihat hadis. Hadis apa? Hadis dari Anas bin Malik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum yaftahtahu as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin, bahwa beliau-beliau ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Utsman sampai Utsman, bahwasanya mereka memulai sholat
langsung menggunakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada di sini. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan oleh sebagian ulama fikih, termasuk Imam Malik, bahwa bismillah itu tidak masuk di Al-Fatihah. Ini. Baik. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Imam Muslim. Periwayatnya Imam Muslim. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum falam asma ahadahum minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat bersama Nabi, aku sholat bersama, ini orang hidup sampai zaman Utsman, masih hidup. Khalifah Utsman. Saya sholat di belakangnya Rasul, bersama Rasul, saya sholat bersama Abu Bakar, saya sholat bersama Umar, saya sholat bersama Utsman, saya tidak mendengar belas beliau-beliau ini membaca Bismillah. Baik, mari kita lihat pendapat pertama, yaitu pendapat yang dibawa oleh Imam siapa tadi? Syafi'i. Imam Syafi'i sudah, sekarang Imam Hanafi. Hanafi berpendapat bahwa membaca Bismillah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca sir dan pelan. Dibaca tapi sir. Jadi menafsirkan hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'u mathanin bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Tadi hadis yang tadi, karena bismillah itu masuk dalam surah Al-Fatihah, tetapi mensikapi hadis yang tadi bahwa dia tidak mendengar Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman membaca bismillah, itu diterjemahkan oleh Hanafi bahwa itu dibaca sir, silent. Silent itu enggak kedengaran. Kalau kita mau membaca sholat jahar maupun bacaan sholat duhur asar, itu tetap dibaca sir. Ini Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah ini. Jadi Imam Syafi'i harus dibaca dan jahar. Imam Syafi'i. Abu Hanifah dibaca tetapi sir. Nah, madhab ini juga mengambil hadis dari Anas. Sholaitu ma'a Rasulullah SAW, yang hadisnya tadi tak sebutkan, bahwa dia tidak mendengar Rasulullah, Umar, Abu Bakar, Utsman membaca Bismillah, tidak kedengaran di silent, itu diterjemahkan adalah dibaca dengan sir, tidak terdengar. Arti nggak didengar, ya nggak terdengar, betul. Di dalam hati. Kalau Fatihahnya tinggi, kemudian Bismillahnya terdengar tapi pelan, Bismillah. Makmumnya mendengar. Itu sir atau jahar? Jahar. Kedengaran artinya jahar. Hanya volumenya kurang gede. Itu jarum kedengaran kok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Jadi kalau nggak kedengaran. Kalau Imam Syafi'i harus kedengaran. Nih, harus kedengaran. Sekarang jamaah yang berbahagia, sekarang madhab yang terakhir adalah madhab siapa? Hambali. Hambali berpendapat bahwa membaca bismillah pada surat Al-Fatihah
disunahkan dibaca sir atau pelan, minimal dibaca dalam hati. Pendapat ini sama seperti pendapat madhab Abu Hanifah tadi itu. Jadi yang seide dengan Abu Hanifah adalah Hambali dan Abu Hanifah tadi dua ini tok. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i itu sependapat dibaca jahar. Nah sekarang kita sikap bijak kita untuk masalah ini bagaimana? Nah mereka ulama-ulama ini sangat menghormati dia ketika disuruh untuk sholat, mengimami sholat di mana daerah itu adalah daerah yang berbeda, biasa tidak disirkan, dijaharkan, dia sholat biasa disirkan bismillahnya. Maka sikap yang bijak adalah ketika dia disuruh mengimami pada suatu daerah yang bismillahnya dijaharkan, dia pun harus menjaharkan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Tuh. Kemudaratan yang lebih besar apa? Ada jamaah yang tidak pernah ngaji. Biasa bismillahnya dijaharkan, imamnya giliran ada tamu disuruh untuk jadi imam, bismillahnya enggak kedengaran, langsung alhamdulillahi rabbil alamin gitu langsung. Nah, di belakang subhanallah ar-rahmanir rahim subhanallah, langsung imamnya jengkel subhanallah gitu ya. Itu nah seperti Profesor Dr. Hamka itu menunjukkan kedalaman ilmunya. Jadi ketika kita belajar ilmu fikih juga belajar ilmu usul fikih dan belajar sikap terhadap fikih. Ketika menghadapi yang berbeda, kita tidak boleh membawa yang kita pahami, tapi kita ngikut di situ. Maka ketika ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah itu misalkan datang ke daerah yang itu Syafi'iyah, mengikuti Imam Syafi'i subuh harus kunut, dia ikut kunut. Itu, ikut kunut. Inilah kedewasaan yang harus kita miliki. Enggak apa-apa langsung disalahkan. Apa-apa salah disalahkan. Ini kita harus merangkul. Ada orang habis mau deket-deket selama ini kan malu karena dia biasa adu jago misalkan. Mau ke masjid takut nanti dicaci. Baru masuk masjid itu tahu dia itu masuk masjid malah disindir. Tidak akan masuk surga orang yang adu jago. Wah, misalnya gitu. Yang esok nggak ke masjid betul akhirnya. Nah itu artinya memukul, nggak boleh. Kalau ada orang ahli judi ke masjid, itu disyukurin, jangan malah disindir. Khutbahnya diganti materinya. Wah, ini ada ahli judi, saya akan mau membawakan ayat ahli judi. Oh gitu ya, nggak boleh. Jadi kita ceramah nggak boleh untuk menembak, itu nggak boleh, nggak boleh. Wah di sini ada ditembak, nggak boleh ya. Jadi kesimpulannya apa? Satu, madhab Hanafi dan madhab Hambali itu basmalah dibaca sir. Hal ini sering kita temui di Mekah dan Madinah. Itu. Kemudian Hambali sebagai madhab resminya di Mekah, Madinah sekarang. Sedangkan madhab Maliki itu ada di Afrika Utara, kemudian Syafi'i mayoritas itu di Asia, Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara itu ya, Yaman,
Mesir sebagian, itu mazhabnya Syafi'i. Nah yang payah, ada pembimbing haji ketika membawa jamaahnya sedang di Madinah, tidak menggerakkan anggotanya untuk sholat subuh di Masjid Nabawi. Kenapa? Itu masjidnya Muhammadiyah. Katanya. Kenapa enggak kunut? Tuh, akhirnya sholatnya di hotel. Ini enggak, misalkan ini terjadi enggak. Nah di Gontor itu imam kan dari santri yang ditunjuk. Ya variatif. Ketika yang imami itu dia latar belakangnya Syafi'iyah, gitu ya. Syafi'iyah, dia bismillahnya dijaharkan. Tapi giliran yang dia itu mengambil hadis yang tadi enggak kedengaran, silent, bismillahnya tidak kedengaran. Itu di Gontor, masjidnya Gontor. Karena Gontor itu bebas golongan, tidak boleh membawa golongan. Jangan organisasi dibawa ke masalah ibadah. Pesan Pak Burhan jangan dibawa ke ibadah. Jangan sekali kita sholatnya rusak. Allahu Akbar. Imamnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di hatinya Muhammadiyah. Rusak sholat kita. Tuh. Kebalikannya sama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. And you. Wah. Hati-hati rusak sholat kita ya. Arti takbiratul ihram itu adalah batas kita tidak boleh memikirkan apa-apa. Yang masih sering terjadi orang itu nggak paham adalah ketika membaca surah As-Sajdah. Imam membaca As-Sajdah, dia sujud langsung, Allahu Akbar, dikira mau rukuk dia. Langsung dia keras sekali, subhanallah gitu ya. Imamnya nggak mau mendengar itu. Akhirnya dia mikir, tanya-tanya setelah sholat, apa sih dia tadi kok salah, nggak mau dibetulkan. Itu namanya Kang, itu baca ayat sajadah, itu disunahkan sujud. Oh gitu ya, iya makanya ngaji suruk gitu ya. Nah gitu. Baik, coba yang berbahagia. Selanjutnya, apakah setelah bacaan amin itu kita wajib membaca bismillah? Imam Syafi'i iya. Dia mengambil apa? Mengambil hadis ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama para sahabatnya, dia itu merenung gini, terus ternyata dia itu lagi menerima wahyu. Setelah itu dia senyum dan seterusnya. Ditanya oleh sahabatnya, ada apa ya Rasulullah gitu. Terus Rasulullah menjelaskan bahwasanya Jibril baru datang membawakan wahyu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu soal kautsar. Nah, ketika Rasulullah membaca Al-Kautsar tadi di depan para sahabatnya itu diawali dengan bismillah, maka mengawali bacaan surah itu dengan bismillah. Ini madhab Imam Syafi'i. Juga termasuk mulai membaca surat bayu itu dimulai dengan bismillah. Tapi lainnya enggak. Ketika amin itu selanjutnya apa? Langsung idza jaa nas, misalkan gitu. Langsung gitu. Apakah ini salah? Nah, kita harus dewasa. Mereka semuanya memiliki dasar hadis.
harapkan setelah kita ngaji ini nanti tidak ada lagi sebutan-sebutan atau menghakimi. Sebutan-sebutan apa? Sebutan membawa lainnya. Oh, itu Wahabi, itu Muhammadiyah, itu NU. Jangan. Dan akan membawa sikap kedewasaan kita. Ketika kita jamaah di masjid yang memakai kunut, yes. Ketika kita sholat di masjid yang tidak memakai kunut juga, yes. Juga ketika kita ngundang ustadznya kok membaca bismillah dijaharkan, besok nggak diundang lagi. Wah, itu berarti nggak dewasa. Wah, biasa nggak pakai bismillah dijaharkan kok. Itu dijaharkan, wah besok nggak diundang lagi. Nah, ini nggak dewasa, Maka bijak dalam mensikapi perbedaan kaifiyah dalam bab masalah apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. La sholata liman lam yaqra' biha bi Fatihah. Tidak ada sholat tanpa membaca Fatihah. Sholatnya tidak sah. Tidak sah. Maka Nabi ketika itu mendengar apa yang kau baca di belakang kami. Rasul menjelaskan tidak ada bacaan yang dibaca kecuali Fatihah. Satu, kita kumpulkan hadisnya. Kemudian nanti ada hadis lagi. Siapa yang menjumpai imam masih dalam kondisi rukuk dengan sempurna, dia masih bisa mengikuti rukuk itu, maka dia sudah terhitung 1 rakaat. Tapi ingat, ketika kita mau mengikuti imam dalam kondisi rukuk atau dalam kondisi sujud, kita harus mengawali dengan takbiratul ihram. Jangan langsung ikut dobrok. Posisikan dulu kita Allahu Akbar, baru ikut. Nah, itu caranya. Nah, ketika kita masih menjumpai imam Allahu Akbar gini, dia kan gak baca Fatihah. Langsung Allahu Akbar, langsung ngikutin imam. Dia itu kata Nabi sudah dihitung 1 rakaat. Ini berarti nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Ayo. Nah, inilah kelebihan dari sholat berjamaah. Nah, batasan baca Fatihah gimana? Batasan baca Fatihah di belakang imam itu minimal jumhur ulama adalah 3 ayat. Sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai Maliki. Sampai Malikinya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai di situ. Nah, ini tentang bacaan Fatihah. Kalau Pak Burhan mengambil apabila dibacakan Al-Quran, wasma'u, dengarkan. Kalau tidak mendengarkan, kalau imam terjadi kesalahan, siapa yang mau betulkan? Pak Burhan ngambil yang ini. Ketika imam itu membaca Fatihah, kita mendengarkan. Mendengarkan itu batinnya sama saja membaca. Ngikutin. Amin. Apa yang kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi memberi kesempatan untuk membaca Fatihah. Jedanya panjang. Amin. Panjang. Nanti yang nggak tahu itu sholatnya rusak. Wah, ini imamnya lupa ini. Mau baca surat apa ini, dia bingung gitu. Nah, rusak lagi sholatnya itu ya. Nah, hati-hati itu. Nah, Imam Masjid Nabawi, Masjid Mekah itu memberikan kesempatan.
Misalkan tidak memberi kesempatan, sempatnya hanya 3 tadi, alhamdulillah maliki yaumiddin, itu sudah diperbolehkan. Dan juga tidak membaca pun tidak mengapa, karena mengambil dalil apa? Bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu. Maka ketika di belakang itu orang menyimak, tidak asik dengan membaca sendiri, dia lupa. Baru amin. Mulai amma yatasaalun. Gak ada yang betulin. Imamnya baca qul ya ayyuhal kafirun a'bud nggak sampai rampung itu. Nggak ada yang betulin. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana terus gitu muter. Yang di belakang nggak membetulin. Kenapa? Dia lagi asik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Nah, ini Ibu yang berbahagia. Nah, banyak ragamnya tentang masalah fikih ini, semuanya bisa diambil. Yang pahamnya untuk membaca Fatihah, silahkan. Silahkan. Kalau yang di belakangnya imam, itu wakil imam. Ya, wakil imam itu artinya dia tahu ilmu imam, tahu bisa menggantikan imam ketika batal. Jangan sampai imam itu melangkah ke depan sana, biasanya kan ada pintu. Ini enggak ada ya. Pintu imam itu biasanya kan ada untuk melarikan diri. Tuh. Melarikan diri gitu. Nah, yang di belakang udah mudeng. Ketika imam udah melangkah sana, dia maju tanpa harus lo maju. Itu rusak malah ya. Kalau nggak tahu ilmunya, dia nanti itu imam mau kemana ini? Rusak lagi ini. Nah, ini penting untuk itu. Ya. Jadi mempelajari sholat itu luas harus luas, imam gitu ya. Nah, terus ada hadis lagi yang Pak Burhan sampaikan, mungkin untuk melengkapi ini. Fatihah belum rampung, ini sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyingkirkan, ya, yusalli ilaihi faqala akhirihi anni fa innahu la tazalu tusawiruhu ta'ridu li fi sholati. Rasulullah menyuruh ada 2 hadis. Di tempat sholat itu ada gambar yang bernyawa, terus yang kedua ada gambar berpola. Nah, ketika Rasulullah melihat gambar yang bernyawa itu, bukan di masjid yang bernyawa, ketika masuk ke salah satu istri ya, Aisyah itu ada gambar bernyawa, suruh untuk merobek, disobek. Kemudian ketika gambar bukan foto dan gambar beda. Terus ketika sholat ada gambar yang berpola, Rasulullah menyuruh untuk menyingkirkan, tidak menyobek, tapi menyingkirkan. Karena apa? Polanya bukan yang bernyawa. Nah, ini penting untuk kita. Artinya apa? Sholat kita itu disunahkan memakai pakaian yang polos. Dan generasi muda sekarang tidak paham. Kalau gambar ini itu dilarang untuk sholat dipakai, nggak tahu. Berdiri baris paling depan, belakangnya tulisannya AS Roma. Yang di belakangnya penggemar Manchester United. Atau kita sholat di depan kita gambarnya itu gambar partai.
partai. Yang di belakangnya partainya berbeda. Akhirnya Allahu Akbar. Wih, pendukung mana nih? Rusak. Maka disunahkan sholat itu memakai pakaian. Dan Rasul yang polos, pakaian yang Rasulullah suka itu adalah pakaian putih. Putih polos. Ya. Adapun untuk pakaian wanita ketika beribadah di Mekah itu banyak yang suka memakai hitam. Hitam itu tidak transparan. Okay. Gitu, ibu, bapak yang berbahagia tentang masalah ini. Monggo kalau ada pertanyaan.